Halo pemirsa, Anda menyaksikan program Wakil Rakyat Bicara Sawit bersama dengan saya Melisa Gadasari. Pemirsa, industri sawit memiliki peran yang penting bukan hanya di sektor pangan namun juga di sektor energi terbarukan melalui produksi biodiesel. Nah, produksi biodiesel yang berbahan dasar sawit ini digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama di negara-negara seperti Indonesia yang telah mengimplementasikan program mandatori biodiesel. Nah, hal ini tentunya bisa mengurangi emisi karbon serta mendukung komitmen global untuk mengurangi perubahan iklim. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama dengan saya di sini narasumber kami Bapak Suwandi Winardi selaku Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok APROBI atau Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia secara virtual. Halo Pak Andi, apa kabar Pak? Halo, ya terima kasih Mbak. Baik, kita akan bicara mengenai peran industri sawit dalam penyediaan energi terbarukan dan juga bagaimana biodiesel ini berbahan dasar sawit berkontribusi untuk pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Seperti apa posisinya saat ini kemudian Pak Andi? Industri sawit ini di Indonesia memang berperan penting ya dalam penyediaan energi terbarukan melalui produksi biodiesel. Selain energi terbarukan, tentunya juga ini sesuai dengan program pemerintah untuk ketahanan energi dan juga ketahanan pangan ya. Biodiesel yang dihasilkan dari minyak sawit ini membantu tentunya mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar ya, fosil ya. Kemudian penggunaan biodiesel ini juga menggantikan penggunaan dari diesel konvensional yang berbasiskan petroleum. Tentunya ini juga sejalan dengan rencana pemerintah menuju net zero emission. Baik, dan kemudian ada program mandatori biodiesel ini yang diimplementasikan di Indonesia yang juga bisa berdampak pada lingkungan dan juga emisi karbon. Bisa dijelaskan mengenai program ini sebetulnya seperti apa Pak Andi? Iya, program mandatori biodiesel ini sudah berjalan beberapa saat ya. Mungkin gongnya itu dimulai dari tahun sekitar 2007-2008, kemudian memang meningkat secara pesat itu di sekitar tahun 2016. Pada saat itu pencampurannya masih di angka sekitar B10, B15, B20, hingga hari ini kita sudah mencapai B35 dan rencananya di tahun depan itu pemerintah akan menerapkan di B40. Kemudian program mandatori ini juga tentunya mendorong untuk menggunakan biodiesel ini dari minyak nabati ya, sehingga tentunya berdampak positif untuk terhadap lingkungan, sehingga mengurangi emisi karbon. Baik, dengan adanya program ini apakah posisi industri sawit di Indonesia sudah siap kemudian untuk memasok adanya pasokan biodiesel untuk produksi tersebut Pak? Tentunya industri kita ini sangat siap kalau kami pandang. Mungkin kalau kita bicara mengenai produksi sawit nasional di angka 50-an juta ton setahunnya, industri dari biodiesel untuk pasar domestik ini pada saat ini menyerap sekitar 10-an juta ton. Tentunya ketika blending atau ketika pemanfaatan biodiesel ke depannya dinaikkan oleh pemerintah, kenaikan dari konsumsi minyak sawit sendiri itu pun akan meningkat. Makanya perlu diperhatikan juga mengenai produksi sawit nasional dan juga produktivitasnya. Baik, tantangan apa lagi kemudian harus dipersiapkan karena mengingat pasti kebutuhan untuk pangan juga masih tinggi kemudian sedangkan untuk produksi biodiesel ini juga dibutuhkan pasokan yang cukup tinggi. Tantangan apa yang kemudian harus dipersiapkan dari industri ini kemudian Pak? Ya, kalau kami pandang dari industri sawit secara umum ya, mungkin dari sisi produksi, angka produksi secara total, kemudian dari sisi produktivitas dari kebun itu sendiri, produktivitas per hektarnya itu harus diupayakan untuk terjadi peningkatan. Tentunya kami apresiasi langkah-langkah pemerintah yang telah membuat beberapa program tentunya, contohnya seperti replanting atau PSR ya. Dukungan-dukungan yang kami tetap perlukan atau tetap kami harapkan dari sektor industri adalah kepastian hukum dan kepastian berusaha yang mudah-mudahan tetap dijaga oleh pemerintah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Mbak. Baik, terima kasih Pak Suwandi Winardi, Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok dari APROBI, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia. Terima kasih Pak Andi untuk waktunya dan demikian perbincangan kami dalam program Wakil Rakyat Bicara Sawit kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.